عني Recording جود in progress. مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Mbak. Jelas, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya acara kita sharing kita pada malam hari ini. Sebelumnya yang bisa on cam boleh on cam, yang berhalangan tidak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat. Yang pertama nikmat iman, sehat, dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di sharing session bareng HGS. Salawat kita salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya bersolat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk membuka sharing kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat sebelum kita... Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini materi kita atau kakak kita, Kak Sekar yang akan menyampaikan sharingnya. Udah hadir ya teman-teman. Mungkin boleh dijawab dulu. Gimana kabar kalian nih? Apakah kalian udah siap mendengarkan materi kita pada malam hari ini? Boleh balas chat kali ya. Alhamdulillah, siap banget ini Kak Ayu. Siap banget ini mah. Alhamdulillah, Masya Allah ya Kak Dita. Semangat ya Kak Dita. Sepertinya Kak Dita lagi. Masya Allah Kak Anas. Sepertinya ada orang baru yang join di sharing kita. Boleh nih yang baru pertama kali join sharing HGS. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Sepertinya Kak Anastasia adalah orang yang baru ya. Apakah benar Kak Anastasia? Bisa ngobrol sebentar. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bisa on cam Kak Anas? Apakah lagi tidak bisa? Sedang tidak bisa, Kakak. Baiklah, nggak apa-apa. Sebelumnya boleh mungkin memperkenalkan diri dulu. Dapat info ini dari mana? Terus kenapa kakak berminat join Zoom kita pada malam hari ini? Boleh? Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, boleh. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Safia Ardila. Saat ini berdomisili di Seluma, Bengkulu. Mungkin ada yang satu daerah, boleh main-main kita. Dapat infonya dari Kak Ayu. Ikut apa? Ikut ini supaya dapat ilmu-ilmu baru, supaya memperkokoh iman. Wah, Masya Allah. Mungkin itu ya. Mohon bimbingannya semua.
supaya kita bertemu di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Anastasia. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman pada malam hari ini. Semoga sedikit banyaknya ada ilmu yang kita dapatkan. Ya mungkin benar kata Kak Anas ya. Semoga kita tidak hanya dipertemukan di dunia. Ini kan majelis ilmu ya, karena kita tolabul ilmi ya, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim sudah kita tunaikan, yaitu menuntut ilmu. Semoga kita tidak hanya dipertemukan di dunia, tapi juga di akhirat kelak di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan materi. Kepada Kak Sekar, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Ayu. Sebelumnya suara Sekar jelas nggak, teman-teman? Jelas, Mbak. Jelas-jelas, Oke, aman. alhamdulillah. Tadi udah dibuka ya sama Kakak host, sama Kak Ayu. Mungkin Sekar izin buka lagi secara singkat ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi ya di agendanya Higher Space gitu ya, khusus ciwi-ciwi nih. Nah, disclaimer dulu, biasanya kita tuh di apa di hari Minggu malam Senin ya Kak Ayu. Nah, kebetulan untuk di Agustus ini kita coba di kelasnya sharingnya itu diganti di Sabtu malam. Jadi kenapa gitu ya kita ganti karena pertimbangannya biasanya kita tuh di hari Minggu tuh kan banyak aktivitas ya dari pagi kemudian sampai sore. Begitu juga dengan tim dan teman-teman yang lain dan juga karena besoknya mau Senin gitu ya. Jadi kita butuh butuh istirahat gitu ya teman-teman. Oke, jadi eh, pertama-tama gitu ya untuk mengawali sharing, sekarang ngajak teman-teman, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena berkat rahmat serta hidayah dan karunia lah kita semua bisa kumpul pada malam hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain pada sibuk keluar ya malam mingguan, mungkin sama pasangan yang bukan yang belum halal gitu ya. Teman-teman memilih dan Allah pilih gitu ya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Karena Allah tuh sudah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, waktu, dan hal-hal lainnya gitu. Dan itu patut kita syukuri. Dan juga tak lupa kita semoga senantiasa tercurahkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana karena beliaulah gitu ya kita bisa mengenal Islam lebih jauh sampai dengan hari ini bahkan dengan pada malam hari ini. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum kenal gitu ya, izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Sekar, salah satu tim di HI gitu ya, dan High Space juga bareng Kak Ayu dan teman-teman yang lain. Malam hari ini Sekar berkesempatan nih untuk sharing sama teman-teman. Jadi Sekar sharing ini bukan berarti ilmu Sekar lebih apa namanya lebih besar daripada teman-teman, lebih banyak atau bahkan Sekar lebih baik enggak. Tapi apa ilmu yang Sekar punya gitu ya Sekar sampaikan. Toh nanti seandainya dalam penyampaian juga ada hal-hal yang bikin teman-teman kok gini atau ada sesuatu yang keliru boleh banget diluruskan ya teman-teman. Oke, sama satu lagi kata Kak Ayu yang boleh on cam, yang bisa on cam, boleh dong on cam. Tak doain ya yang sedang menanti jodoh, yang sedang mengusahakan apa-apa, semoga Allah mudahkan. Kemudian kalau misalkan Sekar tanya gitu ya, boleh banget di lebih interaktif gitu ya di kolom chat. Sebelumnya izin share screen ya guys. Oke. Pada ingat nggak pada malam hari ini kita mau bahas apa sih? Kak Ayu, kita mau bahas apa sih Kak Ayu malam hari ini? Kira-kira Itu kita mau bahas. Kalau hidup gini-gini aja, salahnya di mana? Iya betul, 100 untuk Kak Dita, Masya Allah. Terima kasih. Oke, jadi pada malam hari ini gitu ya, kita akan bahas tentang kalau hidup gini-gini aja itu salahnya di mana ya gitu. Oke, untuk mengawali sharing gitu ya, Sekar buka dengan satu pertanyaan.
kira-kira siapa sih yang pernah ngerasa kok hidup aku tuh gini-gini aja ya? Yang pernah atau saat ini sedang mengalami, boleh dong teman-teman direspon di kolom chat. Yang pernah ngalamin boleh tulis angka 1, yang sedang ngalamin boleh deh tulis angka 2. Aman ya 1 dan 2 karena kita nggak lagi pemilihan. Waduh, berapa tuh? 1111 Kak Ayu, Masya Allah. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami? Kalau Kak Ayu, 111. Oh, Kak Ane 1. Kalau teman-teman yang lain gimana? 2. Sedang mengalami berarti ya? Kak Nur Hidayah, Masya Allah. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Yang lain boleh ya merespon. Takutnya tadi nanti pada tidur ya Kak Ayu. Malam hari ini kita sharingnya santai. Boleh sambil ngopi gitu ya. Tapi janganlah sambil nyuci gitu ya. Nanti takutnya nggak apa namanya, tidak konsentrasi. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan yang kedua. Tadi sudah pada jawab ya, mungkin jawab di kolom chat atau di dalam hatinya gitu kan. Ada yang pernah dan ada yang sedang mengalami. Nah, kira-kira gitu ya, teman-teman yang pernah dan sedang mengalami, apakah sudah mencari jawabannya atau sudah menemukan jawabannya? Kira-kira kenapa sih aku tuh suka mikir kok hidup aku gini-gini aja? Boleh, yang udah, yang sudah menemukan jawabannya, tulis angka 5, yang sedang mencari tulis angka 10. Ayo, sekarang tungguin nih teman-teman. Yang sudah menemukan jawabannya tulis angka 5, yang sedang mencari angka 10. Oke, angka 10 Kak Ayu, Kak Nur Hidayah. Masya Allah. Oke deh, berarti yang sedang mencari dan sudah menemukan, mudah-mudahan eh, jawaban yang teman-teman temukan bisa sama ya dengan apa yang akan Sekar sampaikan. Kemudian yang sedang menemukan jawabannya, semoga malam hari ini bisa menjawab. Oke, sekarang next ya. Jadi kita bakal bahas tentang kenapa ya hidup aku gini-gini aja. Apa sih yang salah gitu. Nah, di sini gitu ya, Sekar tuliskan definisi hidup yang gini-gini aja tuh seperti apa. Nah, ini definisinya Sekar tuliskan itu berdasarkan bahasa Sekar gitu ya. Bukan bahasanya Quran atau bukan bahasanya buku-buku yang gimana gitu. Tapi Sekar bahasakan secara sederhananya bahasa Sekar. Mungkin kalau teman-teman juga membahasakannya gitu ya, bisa sama atau bisa juga dengan bahasa yang beda tapi maksudnya sama. Jadi hidup gini-gini aja itu adalah suatu kondisi gitu ya, di mana kita tuh ngerasa kita tuh udah terus menjalankan rutinitas, kemudian menjalankan aktivitas kita gitu ya, dan hal-hal lainnya, tapi ternyata kayak kita tuh stuck di sini aja gitu ya. Kok teman-teman aku udah pada jauh gitu ya langkahnya, ibaratkan naik tangga gitu ya. Mungkin teman-teman seumuran kita tuh udah di tangga keempat, sedangkan kita masih di tangga kedua. Loh kenapa gitu ya? Apa ada yang salah gitu? Nah, bagi teman-teman yang sudah mengalami atau sedang mengalami itu bisa kita analogikan kayak kita naik treadmill. Tahu ya teman-teman kalau kita olahraga gitu ya treadmill. Jadi itu tuh treadmill itu kan bisa dipakai buat jalan, jalan cepat dan juga bisa biasanya untuk lari gitu ya, olahraga. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang merasa kok aku tuh stuck di sini-sini aja. Kita tuh udah ngerasa capek gitu ya, ngos-ngosan, kemudian ngerasa kayak jalan udah banyak. Oh, ternyata masih stay di situ aja. Nah, kira-kira seperti itu ya definisinya. Sumber aku udah jadi gubernur, Masya Allah. Oh, Kak Ana. Oke, kita next gitu ya. Next ke selanjutnya. Nah, ternyata teman-teman gitu ya. Ternyata rasa yang kita rasakan, oh, kok hidup aku gini-gini aja. Oh, itu ternyata manusiawi. Kita semua gitu ya, siapapun kita pasti pernah merasakan perasaan seperti ini gitu. Apakah Kak Sekar pernah merasakan? Betul, Sekar juga pernah merasakan gitu ya. Kita pernah pasti ngerasa kok hari-hari terasa datar gitu ya. Hidup aku tuh kayak monoton aja gitu. Setiap harinya bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, yang kerja berangkat kerja, kemudian yang kuliah berangkat kuliah, terus kerja, kuliah, pulang, istirahat, makan, sholat, ibadah gitu
gitu aja gitu ya. Pasti pernah, Sekar juga pernah ngerasain itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ngerasa kayak bangun tidur tuh gak ada semangat gitu ya. Nggak semangat ke tempat kerja, nggak semangat kuliah, nggak semangat sekolah, bahkan nggak semangat mau ngapa-ngapain gitu ya. Pasti ada yang pernah merasakan itu. Kemudian tadi ada yang udah ngerasa jalan kayak jauh banget, tapi kok nggak sampai-sampai gitu. Atau ada juga nih yang ngerasa hatinya terasa kosong gitu ya, padahal nggak kekurangan apa-apa. Kosong ini dalam artian bukan butuh someone ya buat mengisi kekosongan, tapi kosong kayak ngerasa hidup tuh agak ada maknanya gitu. Tahu-tahu udah tahun 2026 aja. Iya, betul. Udah setengah tahun ya kita berjalan 7 bulan gitu ya di tahun ini. Kayaknya cepet banget. Nah, ternyata perasaan perasaan itu yang pernah kita rasakan, oh ternyata masih dalam ranahnya manusiawi gitu. Pasti kita pernah merasakan. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, teman-teman. Yang artinya mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya. Sesungguhnya di dalam diri kita sebagai manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah juga seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada segumpal daging gitu yang dinamakan hati. Nah, artinya apa? Artinya adalah eh, kondisi hati kita itu tuh sangat berpengaruh pada rasa yang kita alami dalam menjalani kehidupan, teman-teman. Jadi ketika hati kita, perasaan kita ngerasa, oh kok aku gini-gini aja ya, kok kayak nggak gimana-gimana gitu. Nah, bisa jadi itu bukan karena keadaan kita yang membosankan, bukan karena aktivitas kita yang membosankan, tapi itu bisa jadi karena hati kita itu sedang lelah dan kita itu sedang kehilangan arah. Kita bingung nih sebenarnya arah kita tuh mau ngapain. Makanya hidup kita kayak ngerasa nggak bermakna, kayak nggak ada apa ya, nggak ada manis-manisnya gitu. Ada sih tapi sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita belajar nih tadi ya, belajar mendefinisikan apa sih definisi hidup yang gini-gini aja itu. Kemudian ternyata ada kaitannya nih dengan kondisi hati kita yang mungkin bisa jadi kita itu merasa lelah atau bahkan kehilangan arah. Lalu ketika kita merasa hal tersebut gitu ya, sebenarnya apa sih Kak yang salah dan apa sih penyebabnya dan kenapa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah, itu udah muncul kan Kak Ayu slide-nya? Takutnya nggak muncul. Muncul, Kak, muncul. Oke, terima kasih. Jadi kenapa sih kita bisa ngerasa hidup tuh gini-gini aja gitu? Yang pertama adalah ternyata bisa jadi kita tuh nggak kenal arah atau nggak kenal tujuan hidup kita itu apa. Tujuan kita diciptakan itu apa gitu ya. Karena eh sesuatu ciptaan gitu ya, pasti ada tujuannya untuk dia diciptakan. Contohnya aja handphone. Handphone itu kan ada yang menciptakan dan dia diciptakan pasti ada fungsinya. Ya untuk nelpon gitu ya, untuk chat dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu tuh kita belum paham gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terlalu fokus sama dunia. Bisa jadi yang kita kejar itu, kenapa kita ngerasa capek, kenapa kita ngerasa nggak sampai, karena ya memang yang kita kejar itu dunia saja gitu. Kita terlalu fokus kepada dunianya. Kemudian yang ketiga adalah lupa menghadirkan Allah di setiap proses. Jadi setiap sesuatu atau hal yang kita jalani, yang teman-teman jalanin itu bisa jadi kita tuh tidak melibatkan Allah di setiap prosesnya. Bisa jadi tidak ada andil apa ya, tidak ada Allah gitu ya yang kita ikut sertakan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah kita terlalu fokus menjadi tapi lupa kembali. Nah, ini maksudnya terlalu fokus menjadi apa gitu ya? Menjadi yang kayak tuntutan orang-orang saat ini gitu. Kita terlalu fokus menjadi seperti mereka. Kita terlalu fokus apa ya, mengejar validasi gitu ya, validasi manusia, tapi kita lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima.
kelima ini mengejar yang sementara, melupakan yang selamanya. Ini hampir mirip sama gitu ya dengan poin yang nomor 2. Jadi kita tuh sibuk mengejar dunia yang bahwasanya kita tahu ya teman-teman, dunia itu kan bersifat sementara ya. Kita tuh ibaratkan cuma transit doang di dunia, tapi tujuan kita dan tempat kekal kita tinggal itu kan bukan di dunia ya, tapi di akhirat gitu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah mungkin bisa jadi kita kurang bersyukur dan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bisa jadi kita tuh suka ngebanding-bandingin hidup kita. Ya tadi ya, kayak Kak Ayu tuh di usianya sekarang teman-temannya udah pada menikah tuh, udah punya anak 2. Loh kok aku gini-gini aja gitu ya Kak Ayu. Kak Ana tadi ada yang udah jadi gubernur tuh katanya di usia beliau. Tapi kok kita gini-gini aja gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi karena memang standar pencapaian kita tuh berfokus pada apa namanya mengukur sama orang lain gitu ya. Makanya kita tuh kadang kan capek banget gitu ya ngejar. Karena gini ya teman-teman, itu kaitannya dengan kalau terkait pencapaian tadi ya. Itu kan bisa kayak kita kaitkan dengan kodok atau dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di usia kita yang sekarang, misalkan Kak Ayu usianya berapa ya sekarang? Misalkan 25 usia Kak Ayu. Belum tentu setiap wanita yang di usia 25 itu harus sama gitu ya, harus sudah menikah, harus sudah punya anak 2 gitu kan. Kan gak harus. Karena dari setiap kita gitu ya, kan punya timingnya masing-masing. Kita tuh punya waktunya masing-masing. Ya kata Allah, Kak Ayu di usia ini masih jomblo gitu ya. Bisa jadi Allah pengen ngelihat Kak Ayu tuh berproses dulu, pengen ngelihat Kak Ayu tuh bersabar dulu seperti apa sih gitu ya, kesabarannya dalam menanti jodoh. Apakah ia tetap stay taat gitu ya? Apakah dia menjemput jodohnya dengan jalan adik di bawah 25? Iya betul ya, kalau kita lihat sekarang ya Kak, teman-teman sekalian, anak-anak yang tahun 2000-an, yang gen-gen berapa tuh ya? Gen alpha, gen apa gitu, nggak hafal sekarang. Itu tuh kayak, wow, 2000 sekian tuh udah nikah, udah gendong anak gitu ya. Lah kita anak 90-an, Masya Allah, masih sibuk. Ini ya, mungkin sekarang tuh kan punya temen ya, temen dari sekolah, dari SMA gitu. Suka ngobrol, Mbak kok anak 2000-an tuh udah pada lamaran, udah pada nikah. Loh kok kita tuh masih sibuk ini ngirim apa video random gitu ya. Video random di akun-akun media sosial, Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi nggak apa-apa, karena kan balik lagi, setiap orang kan punya timingnya masing-masing. Nggak bisa tuh dibuat sama gitu ya. Tunggu aja, tunggu dengan sabar. Karena di balik kesabaran kita, insya Allah, Allah berikan pahala. Asal sabarnya memang benar-benar sabar gitu ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 7, bisa jadi rutinitas kita tanpa makna ibadah. Kita tuh ngejalanin hidup kita ya udah sekedarnya aja gitu, jalan-jalan kita jalanin sekedar bangun tidur, kemudian makan, kerja, sekolah, kuliah, ya gitu-gitu aja. Makanya nggak kerasa gitu ya, nggak ngena di hati kita karena kita menjalankannya nggak ada nilai ibadahnya gitu ya di dalam setiap aktivitas kita. Nah, teman-teman, dari beberapa hal yang tadi ya, kenapa sih kita bisa ngerasa hidup kita tuh gini-gini aja? Yang poin pentingnya pertama adalah, oh ternyata kita tadi kan belum kenal ya, belum tahu arah tujuan kita diciptakan itu untuk apa. Nah, jadi ternyata tuh Allah tuh sudah mengabarkan, memberikan kepada kita gitu ya di dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu kan kalamullah ya, perkataan Allah. Nah, ternyata kita tuh sudah dikasih tahu sama Allah, ternyata Allah tuh apa tujuan menciptakan kita tuh ini loh, untuk ini. Untuk apa? Jadi kita tuh diciptakan ada untuk di dalam Quran surat Az-Zariyat gitu ya, ayat ke-56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin teman-teman pada paham gitu ya, sudah pada pernah mendengar ayat ini disampaikan oleh para guru-guru, ustadz, ustazah gitu. Kita itu teman-teman, Allah ciptakan di muka bumi ini untuk beribadah.
Di sini artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, loh ternyata Allah itu nyiptain kita tuh bukan ya udah sekedar jadi gitu. Udah kamu Sekar gitu ya. Kamu Kak Inayah gitu atau Kak Anas gitu ya. Kamu tuh kuciptakan ya udah silahkan menjalankan kehidupan kamu di dunia semaunya kamu. Enggak. Kita itu diciptakan untuk beribadah. Nah, ibadah itu apa gitu ya? Nah, ibadah itu teman-teman sebenarnya kalau kata guru-guru kita ya, guru Sekar khususnya, bahwasannya ya ibadah itu adalah gini, maksudnya kita tuh harus aktivitas kita di dunia ini apapun itu harus bernilai ibadah. Jadi sama halnya tadi dengan nomor 7 ya. Rutinitas kita itu tanpa makna ibadah. Nah, jadi harus kita ubah. Setiap aktivitas kita di muka bumi ini gitu ya, harus bernilai ibadah. Sekecil apapun itu gitu. Misalkan kita makan gitu ya. Makan itu kita niatkan makannya untuk ya Allah, aku niat makan ini gitu ya, untuk menambah energiku, biar aku bisa beribadah lebih baik lagi, biar bisa dakwah gitu ya, biar bisa ngajak teman-temanku ke kajian. Itu kita kaitkan dengan rutinitas kita kaitkan untuk beribadah. Nah, apa sih sebenarnya syarat ibadah gitu ya? Syarat ibadah itu kalau sekarang nggak salah ya, kalau memang keliru boleh disampaikan. Aktivitas kita itu bernilai ibadah ketika kita memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah karena niat gitu ya. Karena segala sesuatu kan bergantung pada niat ya. Eh, karena niat memang kita niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat itu sesuai dengan hukum-hukum yang ada gitu ya. Bahwasannya tidak melanggar syariat. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu, keduanya memenuhi syarat itu, maka itu dikatakan bernilai ibadah. Contoh lainnya seandainya nih eh, ada seorang anak gitu ya atau seorang perempuan yang kelaparan kemudian dia berniat ya Allah aku eh apa namanya punya makanan misalkan aku mau makan ini untuk menambah energiku untuk beribadah gitu nih tapi ternyata niatnya sudah benar tapi ternyata caranya yang salah dia makan makanan itu ternyata mencuri gitu ya di rumah tetangganya maka itu tidak bernilai ibadah karena tidak memenuhi dua syarat tadi. Jadi yang pertama adalah di ayat ini Allah tuh tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian ayat kedua adalah tentang dunia. Karena tadi kan udah di-mention ya, kenapa nih kita bisa suka mikir hidup kita gini-gini aja. Salah satunya adalah mungkin bisa jadi karena kita fokus di dunia aja gitu. Karena kita selalu sibuk mengejar dunia. Di sini di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-20 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu. Artinya adalah ini tuh ayatnya panjang ya, hanya sepenggal saja. Artinya itu ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia ini tuh tidak selamanya ya. Kita pasti pada tahu kan, kita pasti berakhir di dunia ini meninggal gitu ya, akan kembali ke akhirat. Nah, itu amal ibadah kita nanti ditimbang gitu kan di sana. Nah, kita tuh dunia itu kan hanya tempat dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi kalau kalau kita ibaratkan kita main game ya, kita main game pasti kita mau menang dong dalam permainan, nggak mungkin mau kalah. Nah, sama halnya dengan di dunia. Kalau kita mau menang, berhasil sampai di akhirat nanti dengan baik, maka di dunia ini kita harus melakukan banyak-banyak kebaikan gitu ya. Kita apa namanya banyak beribadah gitu ya untuk mencari bekal kita menuju akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita tuh terlena dengan dunia, gemerlap dunia. Jadi kita sibuk mengejar dunia. Jadi banyak ya orang-orang yang ada tuh artis kan yang apa namanya yang mempermainkan neraka gitu ya. Berbangga bahwasanya nggak apa-apa aku masuk neraka asal gimana gitu ya lupa sekar kalimatnya. Itu kan sesuatu hal yang dia mikirnya mungkin
hidupnya udah enak di dunia gitu ya, jadi nggak takut sama akhirat. Nah, jangan sampai kita semua, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini terlena dengan dunia, jangan sampai berpikir bahwasannya, aduh nggak apa deh aku ngelakuin apa aja di dunia ini, nanti urusan akhirat nanti aja belakangan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah nge-lag ya. Nah, di sini ada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28 gitu ya, tentang mengingat Allah. Jadi ada kaitannya juga tadi dengan kenapa gitu ya, bisa jadi semua aktivitas kita kan tidak kita kaitkan dengan Allah. Nah, di sini ada ayat yang mengatakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi, teman-teman gitu ya, kita tuh dimention sama Allah bahwasannya orang-orang yang beriman itu hati mereka tuh menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Jadi kalau kita tuh mau hidup kita di dunia ini tuh berjalan dengan baik gitu ya. Maka pertama tujuan kita tadi harus benar. Kedua, kita jangan fokus pada dunia gitu ya. Kan ada kalimat ya, kalau kita sibuk ngejar dunia, ya dunia aja yang kita dapat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, nah insya Allah dunia dan akhirat tuh kita ikutan dapat gitu ya. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah ini tadi, selama kita menjalankan kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita lupa akan Allah. Kita kaitkan semua aktivitas kita tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Apapun itu, hal sekecil apapun itu, teman-teman. Misalkan juga contoh lainnya gitu ya, seandainya kita mau berangkat ke kerja gitu ya, kita berangkat kerja. Kita ingat Allah gitu ya, kita niatkan dari rumah, ya Allah, aku berangkat kerja ini untuk mencari rezeki dengan halal, biar nanti rezekinya bisa membantu keluarga, orang tua, bahkan bisa membantu orang banyak gitu ya. Nah, itu kan kita kaitkan juga, kita niatkan juga untuk ibadah dan juga kita terus mengingat Allah gitu ya. Karena memang kita tuh dimention sama Allah untuk mengingatnya gitu ya, jangan sampai kita lupa. Kemudian wait, next. Nah, ini ada sedikit cerita gitu ya dari kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi beliau ini juga apa namanya, pernah di posisi mungkin kayak kita juga gitu ya, mencari makna hidup gitu kan. Nah, Ummu Sulaim ini gitu ya, beliau adalah seorang perempuan yang ketika itu suaminya itu menolak masuk Islam, tapi ia tetap sabar dan istiqomah gitu ya. Dia tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian ketika anaknya wafat gitu ya, ia menyampaikan dengan tenang dan bijak. Kemudian ketika itu Rasulullah berdoa dan mendoakannya gitu ya. Ya Allah, berkahilah malam mereka. Jadi kalau teman-teman mau cari kisah lengkapnya boleh dibaca-baca aja ya. Nah, teman-teman, hidupnya Ummu Sulaim ini tidak mudah gitu ya. Tidak bermewah-mewah, mungkin sama kayak kita. Yang namanya hidup ya pasti ada aja struggle-nya. Gak mungkin hidup itu jalannya lurus, mulus gitu ya. Nah, tapi Ummu Sulaim ini dia hatinya tetap kuat karena yang menjadi tujuannya tadi Allah gitu ya. Hatinya itu terpusat kepada Allah, bukan terpusat kepada dunia. Dia nggak peduli gitu ya. Yang penting koneksinya dengan Allah itu baik. Nah, dia juga tidak sibuk untuk terlihat bahagia di mata manusia gitu ya. Tapi dia sibuk untuk menjadi hamba yang Allah ridhoi. Mungkin itu tadi ya, sama gitu ya. Mungkin hidup kita hari ini terasa kayak oke, biasa-biasa aja gitu ya. Dalam pandangan kita kan biasa-biasa aja karena kita mungkin mengukurnya dengan nikmat orang lain tadi gitu ya. Tapi teman-teman, bukan berarti gitu ya, dari setiap proses yang teman-teman lakuin, Allah itu tidak melihat perjuangan teman-teman, tapi Allah tuh melihat gitu ya. Karena itu tadi, karena hidup itu tidak diukur dari sudah samakah pencapaian kita dengan mereka gitu ya. Tapi seberapa dekat kita, seberapa kita melibatkan Allah dalam setiap proses yang sudah kita lewati, setiap proses yang kita jalani nih gitu ya. Step by step-nya tadi.
Nah, ketika kita menjalani kehidupan sudah dengan tujuan yang benar, kemudian sudah melibatkan Allah, disitulah nanti insya Allah gitu ya, kita akan menemukan dan disitulah kita akan mengetahui makna hidup yang sesungguhnya. Ketika sudah benar niatnya, sudah benar tujuannya, kayak gini ya teman-teman, apa namanya, ketika teman-teman deh misalkan ada niatan mau umroh misalkan ya, mau ke Mekah dan Madinah. Nah, pasti di sana gitu ya, kan ada step-stepnya kan yang harus kita lewati gitu kan. Teman-teman tahu kan tujuannya mau ke umroh. Artinya stepnya pertama mungkin nabung dulu. Kemudian ngurus surat-surat nih, daftar dulu gitu ya umroh. Kemudian ngurus paspor dulu mungkin. Kemudian ada hal-hal lain yang harus diurus. Nah, sama halnya ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita sudah tahu tujuan kita untuk beribadah, rasanya gitu ya, menurut saya kita nggak akan pusing lagi. Nggak akan sibuk mikirin, nggak akan bingung maksudnya ya, nggak akan bingung untuk menjalani kehidupan dan pasti, oh tujuan aku nih untuk ibadah nih diciptakan oleh Allah. Berarti ada step-stepnya nih untuk kita melakukan perjalanan kita selama di dunia. Nah, perjalanan itu, step-step itu tuh kan kita susun. Nah, insya Allah kalau kita sudah punya itu, oke, udah punya maps-nya gitu ya, teman-teman nggak akan mikir lagi nih, hidupnya kayak nggak biasa-biasa aja, hidupnya kayak nggak bermakna tuh nggak. Pasti ada aja maknanya gitu ya. Pasti itu bermakna. Yang penting tujuannya dulu dibenarin, dibetulin, dibenahi gitu ya. Lalu gitu, gimana sih Kak gitu ya. Setelah kita tadi mikir hidup aku gini-gini aja gitu ya. Ketika tahu penyebabnya. Jadi saatnya kita balik arah teman-teman. Kalau kita ngerasa hidup kita tuh berat dan terasa kosong, terasa nggak bermakna gitu ya. Mungkin itu waktunya bukan kita untuk menambah kecepatan untuk ngejar harus sama kayak orang lain, tapi ubah tujuan kita. Ubah tujuan kita dan eh ubah tujuan kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, hidup kita ini bukan untuk cepet-cepetan, bukan untuk lomba kejar-kejaran nih gitu ya. Pokoknya aku di usia ini harus sama dengan mereka. Enggak. Kita tuh tidak di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mencari pencapaian, tapi kita berlomba-lomba untuk kebaikan gitu ya. Hidup itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa tepat arah kita gitu. Nah, saat kita ngerasa kehilangan arah, bisa jadi ya itu tadi, karena salah satunya adalah koneksi kita sama Allah, itu yang udah berkurang. Next. Nah, ini sudah mendekati slide terakhir-terakhir ya. Setelah tahu nih Kak Sekar gitu ya, definisi gini-gini aja tadi seperti apa, kemudian apa sih sebenarnya penyebabnya, apa sih salahnya gitu ya. Kemudian ini muncul beberapa jawaban gitu ya. Harus mulai dari mana sih kita untuk membenahi ini semua, membenahi pola pikir kita tuh biar kita nggak mikir kok hidup aku gini-gini aja, biar hidup kita tuh bisa lebih bermakna gitu ya. Yang pertama adalah pahami makna atau tujuan diciptakan. Sama tadi ya di Quran surat Az-Zariyat sudah tahu nih kita nih diciptakan untuk beribadah. Nah, mulailah step-stepnya tadi dengan beribadah. Kemudian yang kedua adalah niatkan segala aktivitas karena Allah, karena segala aktivitas memang tergantung daripada niat kan. Kemudian yang ketiga adalah hidupkan kembali ibadahmu, mulai dari yang ringan tapi rutin. Bisa jadi gitu ya. Kita nambah zikir pagi petang, kemudian duha, kemudian ibadah-ibadah lain, sholat taubatnya mungkin, kemudian kita tambah lagi sholat malamnya, dan zikir-zikir lainnya gitu ya. Yang ringan tapi kita rutinkan. Tapi dengan catatan ya teman-teman, kita nambah ibadah-ibadah yang sunnah, tapi harus ya ibadah-ibadah yang wajib itu harus diselesaikan dulu ya. Karena kan antara wajib dan sunnah ya wajib yang harus didahulukan. Jangan sampai nanti sibuk nih ngejar, aku harus tahajud 8 rakaat. Oh, tapi ternyata sholat subuhnya nggak ketinggalan misalkan. Atau isanya ketinggalan. Nah, itu kan nggak ini ya, maksudnya bukan hal yang baik. Dahulukan dulu yang wajib. Nanti baru didampingi dengan hal-hal yang sunnah. Yang keempat adalah apalagi nih Kak Sekar gitu ya.
kelilingi dirimu dengan lingkungan yang menumbuhkan iman, yaitu adalah circle yang baik. Jadi, kalau teman-teman sudah berada di lingkungan dan circle yang baik ini dalam hal misalkan ya komunitas seperti ini atau komunitas-komunitas kebaikan yang lain. Yang tahu nih ternyata oh arah tujuannya seperti ini. Itu teman-teman nggak akan mungkin ngerasa hidupnya nggak bermakna gitu ya. Contoh aja misalkan circle HGS Social ya betul Kak Ayu dan circle-circle yang lainnya. Nah, di sana gitu ya, ketika kita sudah berada di circle yang baik, pasti banyak hal kebaikan, banyak aktivitas kebaikan yang kita ikutin kan. Kayaknya kita nggak akan sibuk, kita nggak akan kepikiran tuh mikirin, loh kok gini-gini aja. Nggak, pasti ada hal-hal lain gitu ya, pasti yang membuat kita tuh semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin bertambah kuat gitu ya. Nggak akan, insya Allah deh, nggak akan sibuk mikirin perkara-perkara yang nggak baik gitu ya. Terutama mikir kok hidup aku gini-gini aja, kok hidup aku nggak sama dengan orang lain, enggak. Makanya teman-teman yang ini apa namanya, yang belum bergabung gitu ya dengan komunitas-komunitas yang lain, boleh komunitas online kalau belum ketemu komunitas yang rutin di offline gitu ya. Di HGS boleh, atau di yang lain juga boleh. Yang kelima adalah kurangi banding-bandingin hidup kamu sama orang lain. Tadi sudah Sekar mention juga di awal-awal. Kita tuh udah di apa namanya? Takdir kita tuh udah Allah tentukan gitu ya. Setiap orang beda-beda, jadi nggak usah diukur, nggak ada yang sama gitu ya. Kemudian yang keenam adalah bangun hubungan sama Allah meski perlahan tapi konsisten. Jadi kalau memang eh kita harus membangun hubungan kita sama Allah gitu ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa teman-teman. Pelan-pelan tapi konsisten. Tadi misalkan wajibnya sudah, insya Allah aku sudah rutin nih Kak Sekar yang wajib. Mulailah dengan yang sunnah-sunnah, tapi pelan-pelan. Jangan langsung baru mau mulai tahajud langsung 12 rakaat kan agak-agak gimana gitu ya. Taunya bangunnya cuma malam itu, malam-malam berikutnya nggak bangun, udah capek duluan gitu kan. Jadi ada 6 ini gitu ya, yang bisa Sekar sampaikan untuk memulai bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran, menghilangkan eh, perasaan dan pikiran hidup aku kok gini-gini aja gitu ya. Mudah-mudahan bisa di apa ya, apa namanya bahasanya tuh, mudah-mudahan bisa dijalankan nanti setelah ini gitu ya, biar nggak mikirin hal-hal seperti itu tadi ya, hal yang hidupnya kok gini-gini aja gitu. Nah ini terakhir kayaknya ya, terakhir teman-teman. Jadi kan eh, dalil penutup ya Quran surat At-Toha dan Al-Hasyr gitu ya. Ketika tadi sudah tahu, sudah disampaikan, sudah dipahamkan gitu ya. Karena kita tuh kan untuk merubah mafahim ya, untuk merubah pemahaman seseorang, itu kita menambahkan informasi-informasi gitu kan ke dalam pikiran kita. Karena kenapa teman-teman? Pemahaman kita itu akan mempengaruhi pola sikap kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi, setelah Sekar sampaikan tadi gitu ya, oh ternyata ini nih step-stepnya biar aku mikirin, eh nggak berpikir gitu ya, nggak sibuk mikirin kok hidup aku gini-gini aja, itu harus dijalankan karena di sini gitu ya. eh Ketika kita sekarang kan sudah sampaikan tadi ya tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Ketika teman-teman sudah tahu, kemudian teman-teman bilang, ah udahlah nanti aja gitu ya. Nggak apa-apa saya sekedar tahu, tapi ngejalaninnya nanti aja. Aku nikmatin hidup aku aja dulu di dunia gitu ya. Nah ternyata ada eh dalil gitu ya, yang di sini di dalam Quran surat Toha gitu ya. Yang artinya itu barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi ketika kita sudah tahu informasi hal yang baik dan harus diwajib dikerjakan tapi tidak kita kerjakan, dan kita ternyata itu termasuk dalam orang-orang yang berpaling dari pada peringatanku kata Allah, maka teman-teman setelah tahu tujuan, maka mulai deh disusun aja nih ke depannya mau seperti apa gitu ya, biar kita nggak salah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah di dalam Quran surat Al-Hasyr gitu ya,
Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Tadi di ayat sebelumnya kan sudah disampaikan bahwasanya di dunia ini hanya tempat permainan dan senda gurau, tempat kita hanya berpijak sementara, tempat transit gitu ya. Tapi kita tetap aja, kita lupa akan Allah, kemudian kita lalai akan perintah Allah, maka jangan sampai kita lupa sama Allah sehingga Allah membuat kita menjadi lupa kepada diri kita sendiri gitu. Nah, sepertinya ini udah terakhir ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa Sekar sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil gitu ya dari apa yang Sekar sampaikan. Ketika ada yang keliru gitu ya, ada sesuatu hal yang menurut teman-teman perlu diluruskan, boleh nanti disampaikan. Sekar tutup dulu ya. Sekar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah teman-teman yang sudah menyimak. Selanjutnya Sekar kembalikan ke Kak Ayu Agustina. Mangga Kak Ayu. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Kak Sekar untuk pemaparannya. Jadi itu ya teman-teman, Sama-sama. kenapa kita merasa hidup kita gini-gini aja, kenapa kita merasa stuck, kita melihat teman-teman kita, ya ternyata kita tuh lupa refleksi ke dalam diri kita sendiri, lupa dengan tujuan kita diciptakan, bahwa tujuan kita diciptakan itu ya hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan teman-teman kita. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing, punya kehidupan, alur ceritanya masing-masing. Setiap orang itu berbeda, bahkan seseorang yang kembar sekalipun memiliki alur cerita yang berbeda, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand secara langsung ataupun diketik di kolom chat juga boleh ya, teman-teman. Boleh-boleh, silakan yang ingin bertanya. Kak Inaya mau bertanya? Atau teman-teman yang lain boleh? Kita tunggu Kak, ya. Kak Inaya nih Sekar perhatiin kayaknya murah senyum sekali ya. Kak Inaya ini mirip siapa lah, Kak? Kayaknya ada yang dimiripin. Tapi sama siapa ya? Mirip Mbak Simi nggak sih? Nggak ya? Iya, jilbabnya ada sih, Mbak. Masya Allah. Kalau Kak Boleh Ayu sendiri nih, teman-teman. kalau Apa? kita bahas terkait judul tadi, hidup yang gini-gini aja. Hmm? Kak Ayu pernah mengalami ya? Kalau saat-saat futur itu tuh kayak, ya ngalamin, ngerasain kayak, kok aku gini-gini aja, kok teman aku udah pada di sana, kok aku di sini, aku kapan ya, kayak gitu. Itu tuh, apa ya, saat kita ngerasain di fase itu, menurut Ayu, mungkin kita butuh dikuatkan, mungkin kita butuh nasihat, mungkin kita perlu bertanya kepada teman kita yang kita percayai bisa membangkitkan semangat kita kembali atau guru kita kayak gitu loh teman-teman. Ada kalanya kehidupan itu berjalan tidak sesuai apa yang kita rencanakan kayak gitu. Misalnya kan kita udah bikin plan nih hari ini mau ngapain aja, mau kerja dan lain-lain. Tapi ya qadarullah ternyata ada problem, entah itu sama teman kantor, rekan kerja, ataupun ada apa di jalan kayak gitu. Intinya yang bikin kita, apalagi di kamar malam sendirian, berpikir yang kemana-mana pikiran itu ya, melihat kiri kanan, apalagi di sosial media kayak teman kita kok udah punya pencapaian A, B, C, D, udah nikah, udah gini, 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 gini. Itu tuh bikin kita bertanya-tanya. Dan ujung-ujungnya, apa ya, kita tuh berpikir atau menyalahkan takdir. Kayak, Allah itu nggak adil ya, kok aku udah ibadah, udah kayak gini, kayak gitu. Tapi kok yang dikasih sukses duluan misalkan ya, teman aku yang mungkin ibadahnya nggak, ya kita nggak tahu ibadah orang ya, tapi kalau kita lihat looks-nya kayak gitu ya, dari penampilannya, dia nggak sesoleh itu, dan kayak gitulah teman-teman. Kalau lagi putur ya teman-teman, intinya kita itu kalau lagi di fase itu, ayo cari lingkungan yang baik, butuh nasihat, cari teman kita yang kita kira bisa menasihat kita agar kembali ingat dengan tujuan.
kan udah disampaikan ya sama Kak Sekar tadi bahwa tujuan kita itu beribadah, teman-teman, bukan membanding-bandingkan. No, no, no. Tidak, tidak, tidak. Jangan membanding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain, tolong. Itu nasihat untuk diri sendiri juga sih. Sebelum untuk teman-teman, Ayu sedang menasehati diri Ayu sendiri. Udah Ayu, nggak boleh kayak gitu. Mungkin itu Kak Sekar. Boleh, ini ada yang ingin bertanya? Masya Allah. Boleh. Kak Nur Hidayah ya. Iya, apa nih? Assalamualaikum Kak Sekar. Kak, saya dulu pernah Waalaikumsalam. dapat materi seperti ini. Tapi kenapa ya saya masih kayak gini-gini aja. Saya sering ngerasa kayak gitu, Kak. Nah, itu gimana nih, Kak? Padahal udah dapat materinya dulu kayak gitu. Tapi kayak ya masih sampai sekarang tuh masih ngerasain kayak hidup gini-gini aja. Boleh pencerahannya Kak Sekar? Oke, Waalaikumsalam Kak Nur Hidayah. Udah pernah dapat materi seperti ini, tapi kok masih gini-gini aja ya. Nah, kira-kira dari saya tanya dulu lagi nih, kira-kira setelah dapat materi yang sebelumnya kan, nggak tahu kapan kakak dapatnya gitu. Apakah eh step selanjutnya gitu ya, kayak sekarang tadi kan apa sih yang harusnya kita mulai gitu kan? Apakah itu sudah Kak Nur Hidayah jalankan sepenuhnya? Apakah sudah dilewati dengan ini step-stepnya tadi gitu? Kak Nur Hidayah boleh direspon ya? Atau mau open mic boleh Kak? Tapi kenapa ya saya masih kayak gini-gini aja? Nah, bisa jadi pertama kan tadi ada tujuan ya. Mungkin tujuan kakak sudah tahu ya bahwa tujuan diciptakan untuk beribadah. Kemudian sudah dijalankan tuh dengan benar. Sudah tapi sebagian. Nah, bisa jadi gitu kan. Bisa jadi belum masih suka kepikiran gini-gini aja tadi tuh karena step-stepnya memang belum selesai kakak. Belum selesai Kak Nur Hidayah, Kak Nur aja ya sekarang panggilnya. Belum selesai Kak Nur jalankan sepenuhnya. Dimulai lagi gitu ya. Misalkan ada step yang dari kakak materi sebelumnya kakak dapat dengan yang Sekar sampaikan pada malam hari ini ada yang berbeda. Boleh di iniin apa ya bisa digabungin gitu ya. Dimulainya pelan-pelan aja. Dan jangan lupa juga setiap prosesnya minta berdoa sama Allah, minta Allah mudahkan. Minta semoga Allah mudahkan gitu ya. Sudah. Terus Kak Nur sekarang tanya lagi nih. Apa sih sebenarnya yang membuat Kak Nur itu berpikir kok aku tuh gini-gini aja gitu ya? Apakah pasti ada kan? Maksud Sekar tuh pasti ada satu momen kakak tuh berpikir kok aku gini-gini aja. Nah, maksud Sekar apa yang kakak lihat? Apakah kakak melihat teman-teman kakak yang lain sudah maju lebih jauh dari kakak atau gimana? Banyak kak, salah satunya deh coba. Salah satunya. Karena memang gini ya teman-teman, eh itu untuk bisa berubah ke 100%. Kalau bisa on mic aja biar gak capek ngetik Kak Nur. Kita kan untuk bisa berubah gitu ya, bisa berubah 100% dari sesuatu kondisi ke kondisi yang baru itu kan memang nggak bisa langsung ya. Malu, Masya Allah. Malu Kak. Oke, ya nggak apa-apa kalau malu. Nggak apa-apa kalau malu dan bingung gitu ya, mau mulainya dari mana. Jadi, eh yang bisa Sekar sampaikan adalah meskipun Kak Nur dan teman-teman semua sudah pernah dapat materi ini atau bahkan malam hari ini sudah dapat materi ini dari Sekar gitu ya, Sekar sharing gitu. Bisa jadi memang gitu ya, butuh proses ya teman-teman, butuh proses. Karena berpikir hidup kita gini-gini aja itu kan tadi masuk ke dalam bahwasannya masih manusiawi kan bagi kita. Nah, mulai aja step-stepnya
bismillah pelan-pelan gitu ya. Dimulai satu-satu, pelan-pelan dan juga jangan lupa berdoa sama Allah, minta bantu sama Allah. Dan yang penting sih sebenarnya lingkungan juga, Kak. Apakah Kak Nur sudah berada di lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan maksudnya circle yang memang mendukung proses Kakak. Takutnya nanti Kakak berada di lingkungan yang tidak mendukung, ya itu bisa berpengaruh juga gitu. Bisa berpengaruh karena teman itu sangat mempengaruhi ya. Seperti teman-teman yang sudah pernah pada dengar gitu ya kan. Kita tuh kan lihat dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi gitu ya, kita akan ikut ketularan wanginya. Begitu juga dengan sebaliknya. Gitu. Bismillah aja Kak, pelan-pelan. Semoga nanti setelah ini gitu ya, Kakak bisa menghilangkan pikiran-pikiran bahwasannya hidup aku kok gini-gini aja gitu kan. Seandainya salah satunya adalah karena Kakak, tapi beda lagi kalau udah gabung sama temen-temen di rumah. Iya, betul. Berarti Kakak nih bisa jadi gitu ya, kalau ngelihat teman-temannya yang di rumah, bisa jadi ini ya, salah satunya adalah kalau Sekar tarik kesimpulannya bisa jadi karena memang soalnya lingkungan rumah juga kurang mendukung. Ya, itu tadi memang kalau kita mau berproses ke suatu hal yang lebih baik gitu ya. Memang kita tuh harus harus kuat-kuat ya, teman-teman, karena lingkungan sangat mempengaruhi. Kita tuh udah kuat-kuat banget gitu ya, sudah nguatin iman, kita sudah ngaji. Tapi ketika kita kumpul di lingkungan yang belum baik gitu ya, bukan nggak baik tapi belum baik, pasti ditanya-tanya dulu. Iya, betul. Ketika kita berada di lingkungan yang nggak baik itu tuh pasti kita ada aja ke trigger gitu ya, ikut-ikut. Contohnya aja kita misalkan kalau kita berteman dengan orang-orang yang udah ngaji nggak mungkin kan kita duduk tuh ngumpul ngerumpi gitu yang gibahin orang. Nah tapi ketika kita berada di lingkungan teman-teman yang belum ngaji, sebenarnya kita tuh nggak niat ikut ngerumpi gitu ya, nggak niat ikut gibah. Tapi ketika kita duduk di situ, ketika dimulai dengan, kamu tahu nggak? Waduh, mulai tuh. Apalagi perempuan ya. Kamu tahu nggak? Gitu ya. Nah, di situ mulai secara nggak sadar itu udah ngalir jauh banget nanti kan obrolannya. Bisa ke sana ke sini. Makanya kalau memang bisa dihindari, pertemanan yang seperti itu dihindarin aja. Kalau memang nggak bisa dihindarin, pelan-pelan jangan terlalu sering misalkan. Karena memang kalau kita mau berproses ke sesuatu yang lebih baik tuh memang gitu Kak, banyak hal yang harus kita korbankan. Betul nggak Kak Ayu? Banyak hal, karena banyak kan, apa namanya, orang-orang yang berproses berhijrah, justru mereka dimulai dengan nggak punya temen, pasti dijauhin sama teman-temannya. Karena kita tuh ngerasa pasti mereka tuh ngerasa kita tuh aneh teman-teman kalau kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Apalagi contohnya aja misalkan ya dari yang berhijab biasa, berhijab agak panjang, pasti dikira apa sih? Padahal aku tahu loh, kamu tuh dulu gimana-gimana gitu kan. Begitulah memang Kak Nur. Lingkungan memang mempengaruhi Kak Nur. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Kak Nur hidayah terus berada di lingkungan yang baik biar bisa berproses dengan baik, biar bisa nggak ke-trigger dan nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Anak muda yang kurang umum Kak. Yang kurang umum maksudnya yang kurang bergaul gitu ya. Betul, 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 betul. Sekar juga pernah loh teman-teman, maksudnya pernah ngalamin gitu ya. Ketika kita tuh kan kalau kita berubah ya, maksudnya berhijrah, pasti kan ada sesuatu yang ya berubah gitu kan. Teman-teman, pasti teman-teman lama kita tuh berpikir, ih si Sekar udah nggak asik lagi. Betul nggak sih? Yang mungkin dulu misalkan kita diajak nonton bioskop, tiba-tiba diajak nonton bioskop, kita milih nggak ikut. Pasti mereka mikirnya aneh. Kemudian misalkan dulu karaokean gitu ya, ketika diajak lagi karaokean, kita menolak. Pasti mereka mikirnya aneh. Ini anak nih aliran sesat gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena pasti mereka mikirnya, karena masih banyak di luar sana gitu ya, orang-orang yang paham agama, tapi masih melakukan hal yang nggak ingin kita lakukan. Contohnya nonton bioskop. Kan ada juga tuh pemuka, apa namanya?
influencer apa sih? Konten kreator dakwah atau yang lebih paham agamanya daripada kita tapi masih campur baur gitu ya, masih nonton dan lain-lain sebagainya. Tapi sedangkan kita memilih enggak, pasti mereka mikirnya si itu aja tuh yang agamanya lebih baik dari kamu gitu ya, masih mau kok sih, kok kamu nggak mau. Nah itu mah udah biasa Kak Nur Hidayah. Nanti itu mah masih di awal-awal, nanti kalau ada step-step yang lain lagi gitu yang lebih tinggi, yang bisa yang lebih deep lagi gitu. Pendakwah pacaran, iya banyak. Pernah dibilang sok alim, sok paling paham agama, biasa. Nggak apa-apa, Kak. Kalau dibilang kayak gitu, oh kalau Sekar mah, Sekar dan teman-teman di sini pasti pernah dipanggil ustazah kan? Ustazah, ustazah, aminin aja, nggak apa-apa. Pernah dibilang sok alim sama sok paham agama. Jawab aja kalau dibilang kayak gitu. Saya nggak amin gitu ya. Tapi saya masih berproses kok siapa misalkan temennya yang ngomong kayak gitu. Saya sedang berproses memahami gitu ya. Kita tuh bukan soal alim karena memang eh, pandangan mereka aja yang belum paham. Jadi mikir mereka tuh mungkin kita juga pernah kan di posisi mereka ketika kita belum hijrah melihat orang-orang yang terlalu gimana gitu ya dengan agama. Ih, ini orang kok kayak gitu banget, terlalu berlebihan. Ya itu karena kita belum tahu. Tapi karena itu kita belum tahu gitu kan. Ketika kita sudah tahu, kita nggak akan berpikir seperti itu. Jadi nggak apa-apa dimaklumin aja. Pendakwah pacaran, kata Kak Ayu. Banyak. Kemudian, tim yang pernah diomongin suka sesama jenis karena nggak punya temen cowok. Oh, alhamdulillah dapat pahala gratis. Nah, betul nih Kak Ana dapat pahala gratis. Karena nggak apa-apa. Kak Nur Hidayah dan teman-teman semua juga mungkin pada tahu gitu ya. Kita tuh nggak dihisap atas apa yang orang lain lakukan ke kita, tapi kita dihisap atas apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Gitu, teman-teman. Kalau kita dikatain, ya enggak apa-apa, legowo aja. Toh yang dihisap mereka bukan kita. Nah, yang akan dihisap adalah respon kita, teman-teman. Kalau misalkan Kak Ayu nih ngatain Sekar, misalkan. Ya, kalau Sekar jawab dan balas katanya dengan perkataan yang buruk, ya sama aja. Artinya Sekar juga berbuat yang buruk. Tapi kalau Sekar bersabar, kemudian mendoakan semoga Kak Ayu jauh lebih baik, gitu ya, bisa berubah. Nah, itu berpahala. Saya sama abang saya kalau di lingkungan rumah pernah dicap punya aliran aneh sendiri di desa. Masya. Ya, gak apa-apa. Itu biasa, Kak. Asal masih dalam, apa ya, gak apa-apa juga sih masih diomongin kayak gitu. Karena, ya gitulah tadi ya. Proses hijrah itu begitu memang. Kita tuh asing. Padahal maksudnya kita tuh di menjalankan syariat Allah. Misalnya menjalankan agamanya Allah, perintahnya Allah. Karena mereka belum paham aja, Kak. Kalau mereka paham, insya Allah mereka nggak akan ngatain lagi. Semangat, Kak Nur Hidayah. Semoga setelah ini Allah mudahkan ya, Kak. Mungkin itu Kak Ayu. Oh ini, Kak Ayu, Kak Inaya Ifani Sakar tahu nih siapa. Nama samaran ternyata itu setelah dia buka. Iya, Astagfirullah, betul. nama. Wajar Oke. mirip kan, Kak? Mirip sama siapa? Itu nama aslinya itu. Iya, Masya Allah. Mungkin segitu dulu, Kak Nur Hidayah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau ada yang mau disampaikan lagi boleh. Boleh jika ada yang ingin ditanggapi Kak Nur atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh di kolom chat ataupun secara langsung raise hand ya teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung masih ada waktunya teman-teman, manfaatkanlah. Yuk bertanya-bertanya. Apakah masih Sepertinya udah ada? pada paham. Insya Allah, Alhamdulillah ya kalau sudah pada paham. Alhamdulillah. Tinggal kita menerapkannya ya teman-teman. Kita mungkin refleksi diri lagi. Mungkin akhir-akhir ini kita futur. Terlalu banyak masalah, problematika kehidupan. Apalagi dengan, ya Allah, Masya Allah, negeri Konoha sekarang ya. Aduh, udah tau lah ya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ada yang bertanya nih Kak Sekar. Untuk ke dua titik, entah itu siapa ya. Kak dua titik, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum. Kedengeran? Waalaikumsalam. Sedikit kecil. Segini kedengeran nggak? Sepertinya ini saya tahu orangnya. Boleh. Lanjut Kak 2 titik. Ya, bismillah. Assalamualaikum Kak Sekar dan Kak Ayu semua teman-teman juga. Sebelumnya, makasih ya Kak atas ilmu yang sudah disampaikan. Masya Allah, ini kayak pengingat lagi untuk aku supaya lebih semangat lagi dalam memperbaiki diri. Tapi ini Kak mau tanya dari apa yang udah Kak Sekar sampaikan ya sedikit. Tadi Kak Sekar juga ngebahas tentang niat, tujuan, dan yang lainnya. Dan yang ingin saya tanyakan itu bukan semisal, tapi ketika kita sudah tahu nih tujuan kita karena Allah, tapi di sisi lain kita itu kayak ngerasa masih gini-gini aja, padahal kita dalam hati kita udah tahu tujuan kita dalam hidup ini itu untuk beribadah pada Allah, untuk menjalani semuanya itu karena Allah. Tapi ada rasa kayak masih kurang gitu, kayak masih gitu-gitu aja, nggak berproses tapi kayak masih ketinggalan jauh gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, itu menurut Kak Sekar kenapa dan gimana solusinya menurut Kak Sekar? Makasih. Oke, terima kasih Kak 2 titik yang insya Allah familiar ya suaranya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama gitu ya sama Kak Nur Hidayah tadi kan. Udah paham nih Kak, aku udah paham tujuanku apa gitu ya. Kayaknya aku tuh udah menjalankannya gitu ya. Iya tenang, nggak disebut kok Kak namanya Kak 2 titik. 2 titik 1 koma gitu ya. Kak Ayu cantik siapa yang punya? Oke, jadi udah paham gitu ya Kak, Mas ya paham tujuan gitu kan. Tapi kok masih ada berada di posisi kok aku masih kayak gini-gini aja gitu ya. Sama apa tadi Kak Kak 2 titik sampaikan eh kayak gini-gini aja dan merasa kayak masih tertinggal gitu ya. Nah, ketika Kakak bilang merasa masih tertinggal tadi artinya ada pembanding gitu kan. Ada pembanding yang artinya Kakak tuh membandingkan diri Kakak dengan seseorang atau ya dengan seseorang lah ya. Sehingga Kakak mengatakan bahwasannya kok aku masih tertinggal. Nah, itu kan tadi salah satunya gitu ya. Salah satu bahwasannya kita itu jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, dengan waktunya orang lain. Yang mana sudah Sekar sampaikan tadi, bahwasannya kita tuh punya timeline-nya masing-masing, punya timingnya masing-masing. Eh, kita yang sekarang gitu ya, di usia yang sekarang, mungkin Kak 2 titik usianya berapa, misalkan 22 tahun gitu ya, masih ngerasa berada di posisi yang aku masih kayak gini. Kemudian temanku di usiaku sudah banyak sekali nih Kak pencapaiannya gitu kan. Pencapaiannya bisa jadi dia sudah punya punya misalkan punya rumah misalkan, udah punya mobil misalkan, udah punya pasangan dan bahkan sudah punya keturunan misalkan. Kok aku gini-gini aja gitu ya. Kok aku ngerasa jauh banget tertinggal daripada mereka. Nah, kita gitu ya, nggak usah membandingkan eh, hidup kita dengan mereka. Tapi coba deh, yang perlu kita pahami adalah bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Biar kita tahu apakah hidup kita tuh stuck di sini-sini aja atau hidup kita itu sudah ada langkah selanjutnya. Artinya sudah ada meskipun dikit gitu ya, meskipun perlahan kayak siput lah ya berjalan gitu kan pelan banget gitu kan. Kayak dia lomba sama siapa tuh? Sama kancil ya. Kancil tuh udah jauh banget lari. Kita tuh masih perlahan, tapi ternyata sampai juga gitu ya ke finish. Nah, itulah tadi
Jangan sampai kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, pencapaian orang lain, tapi coba kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita tuh nggak mungkin dong, pasti ada suatu kondisi ketika kita sudah merubah arah, sudah tahu tujuan kita, sudah mulai menjalankan step-stepnya gitu ya. Pasti ada sedikit perubahan, meskipun nggak banyak, pasti ada sedikit perubahan. Lalu kenapa Kak aku masih mikir gini-gini aja gitu ya, padahal niatku sudah benar gitu ya. Nah, balik lagi, sebenarnya pemikiran itu kan manusiawi ya, masih dalam ranah manusiawi. Yang perlu Kakak kelola adalah jangan sampai perasaan itu kan biasanya bisa muncul kapan aja ya. Bisa jadi karena kita sedang futur. Sedang futur kata Kak Ayu tadi. Nah, jangan dipelihara aja Kak perasaan itu. Biar nggak stuck di situ. Biar nggak berlarut-larut di situ gitu ya. Dan coba juga cari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Yang membuat kita tuh lupa gitu ya. Membuat kita tuh jangan sampai berpikir, kenapa gini-gini aja ya Allah. Jangan sampai membuat kita berpikir, loh kok aku jauh banget dari teman-temanku yang lain gitu. Jadi mungkin niatnya sudah benar, tujuannya sudah benar, lingkungannya sudah benar. Mungkin cari lagi aktivitas-aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat gitu ya. Biar kita nggak sibuk berpikir seperti itu. Dan kalau kita masih mikir pencapaian dia jauh lebih baik dari kita, itu nggak perlu dipikirin. Karena ya pasti kalau kita ada pikiran ngelihat nikmat orang lain tuh pasti pasti jadi membandingkan gitu ya. Kenapa aku nggak sebelum sampai kayak gitu? Maka jangan sibuk melihat nikmat mereka gitu ya. Tapi sibuklah dengan nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini. Itu kita jalani. Kita jalani dengan baik. Yang mudah-mudahan nanti insya Allah kita juga akan sampai kok, Kak. Akan sampai kayak mereka. Tapi memang waktunya berbeda-beda itu ya. Nggak akan sama. Mungkin segitu dulu jawaban Sekar. Kalau mau ditanggapin boleh. Boleh Kak 2 titik jika ada tanggapan atau ada pertanyaan lain. Boleh Kak, emang Boleh. Iya, boleh Kak. Lanjut Kak. gini. Kalau misalkan gini Kak, insecure. Aku pernah dengar gini ya. Kalau misalkan kita tuh perlu juga insecure terhadap orang lain. Tapi dari penjelasan Kak Sekar tadi, itu bilang kalau kita nggak boleh membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sedangkan gimana kalau kita mau bertumbuh, gini ya Kak, maksud saya itu kayak pemikiran saya, gimana cara kita bertumbuh ketika kita ingin berkembang, sedangkan kita nggak ada pembanding gitu. Jadi apakah salah kalau misalkan kita menjadikan salah satu orang itu sebagai titik banding kita untuk menjadi lebih baik, meskipun ada kayak rasa kita tuh tertinggal, kita jauh ke belakang daripada dia. Dan ketika kita ingin di dalam hati kita ingin mengejar apa yang dia atau orang itu udah capai, apakah menurut Kak Sekar salah dalam hal ini? Dan izin lagi Kak bertanya, kalau misalkan apa tadi, stuck kita itu atau penyebab dari kok kita gini-gini aja atau kok kita nggak ada perubahan, itu disebabkan perasaan misalnya, disebabkan namanya juga manusia ya, apalagi kita juga udah dewasa, pasti udah kayak pernah merasakan terhadap lawan jenis, paham kan maksudnya? Nah, itu gimana cara kita kayak mengendalikan, atau ada nggak sih tips dari Kak Sekar sendiri nih ketika misalkan lagi mengagumi seseorang ataupun lagi menyimpan perasaan, terus apa yang Kak Sekar lakukan untuk tetap bisa fokus dalam hal memperbaiki diri atau mengejar apa yang ingin kita capai? Sebab Kak, saya itu pernah pada posisi di mana
fokus saya benar-benar hilang, buyar, kayak nggak ada semangat. Terus pemikiran saya itu kayak nggak apa gitu ya, kayak mikirin dia mulu gitu. Padahal niat saya nggak mau kayak gitu. Sedangkan itu menjadi apa sih bahasanya tuh, trigger gitu ya. Nah, itu dalam hal kayak gini, gimana tanggapan Kak Sekar? Paham nggak Kak maksud pertanyaannya? Makasih. Paham insya Allah Kak, 2.1 gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mau bisa berkembang gitu ya kalau kita nggak ada pembanding Kak. Kita nggak ada pembanding. Apa ya teman-teman bentar. Ternyata baterainya mau habis. Wait ya. Oke, gimana kita mau tahu bahwasannya kita berkembang atau enggak kalau kita nggak ada pembanding. Nah, dalam hal ini eh, dan juga tadi dimention terkait overthinking gitu ya Kak. Boleh Kak kalau kita Kakak juga nanya kan tadi boleh apakah boleh dan nggak boleh gitu ya kita membandingkan diri kita dengan beliau dalam perihal kebaikan gitu ya. Boleh, kalau menurut saya boleh ya. Boleh kita membandingkan eh sebagai pembanding gitu ya, sebagai pembanding kenapa kok dia udah jauh banget gitu ya, baik, dan apakah salah saya mau ngejar seperti dia, misalkan Kak 2 titik ini mau Kak Inayah misalnya, Kak Inayah ini ternyata hafalannya sudah di hafalan sudah mencapai 29 juz misalkan ya, sedangkan Kak 2 titik itu baru menghafal di 10 juz gitu ya. Nah, boleh Kakak membandingkan diri Kakak dengan Kak Inayah sebagai penyemangat untuk terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit gitu ya. Nah, tapi gitu ya, di dalam prosesnya tetap libatkan Allah tadi gitu ya. Nah, tapi apakah nanti bisa terkejar gitu ya dengan Kak Inayah? Nah, ini dua hal yang berbeda. Karena kenapa? Mulainya Kak 2 titik dengan Kak Inayah kan itu pasti berbeda ya. Kak 2 titik bisa jadi menghafalnya lebih dulu dari Kak Inayah bisa jadi menghafal lebih dulu, sehingga dia lebih banyak hafalnya 29. Sedangkan Kak 2 titik misalkan baru mulai, makanya baru 10. Atau bisa juga menjadi penyemangat kalau memang Allah mampukan gitu ya. Bisa jadi kalau kakak memang terus bersemangat, pokoknya aku harus ngejar Kak Inayah nih gitu ya. Setiap malam harus hafal sekian, sehingga pencapaian kakak bisa mencapai hafalannya sama kayak Kak Inayah. Tapi dalam hal ini tadi, Kak 2 titik eh sudah berusaha ngejar gitu ya, tapi nggak terkejar. Ya karena kita balik lagi Kak, mulainya Kak 2 titik dan Kak Inayah itu kan berbeda ya, prosesnya berbeda. Maka ketika kita sama siapa ya, lupa sekar Ustadz Felix apa Ustadz Adi Hidayat gitu ya, yang menyampaikan bahwasannya orang yang lebih dulu gitu ya, lebih dulu belajar agama gitu ya, kemudian kita mau ngejar beliau gitu ya, itu belum tentu memang bisa terkejar meskipun kita tiap hari belajar, karena yang Kak Inayah tadi gitu ya lebih dulu dari Kak 2 titik ini gitu. Jadi memang yang penting jangan fokuskan aku harus sama gitu ya ngejarnya, tapi fokus aja sama diri kakak yang membandingkan Kak Inayah, pokoknya aku harus kayak Kak Inayah, tapi dalam hal baik gitu ya, menjadi penyemangat aja Kak, jangan menjadi pembanding yang membuat kakak tuh jadi lelah sendiri gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nggak nggak kekejar dengan apa yang pencapaian Kak Inaya sudah capai, yang membuat kakak menjadi lelah dan berpikir aku sudah berusaha keras tapi kenapa masih gini-gini aja gitu ya. Nah itu poinnya. Jadi apakah boleh membandingkan sebagai penyemangat? Ya nggak apa-apa bandingkan. Oh aku nih harus ini loh kayak Kak Inaya. Ya tapi jangan sampai harus sama. Kak Inaya sudah jauh dulu dan mulai lebih dulu. Kita baru mulai tapi kita harus mencapai kayak Kak Inaya. Kan itu ngos-ngosan ya kita ngejarnya. Jadi nikmatin aja setiap prosesnya Kak. Nikmatin pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita itu terus berproses. Jangan sampai mandek aja di situ.
Apakah boleh tadi sebagai penyemangat membeli? Boleh, Sekar jawabnya boleh. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ini perasaan ya, ke-trigger gitu ya. Karena Kak dua titik ini pernah mengagumi seseorang gitu ya, tapi ternyata ke-trigger dengan perasaan-perasaan itu. Jadi membuat apa ya, dari merasa futur gitu ya. Iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih pertanyaannya tadi? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya udah tua suka lupa. Kalau nggak salah gitu ya tadi Kak dua. Nah, dalam perihal mengagumi seseorang ya perasaan tadi pasti pernah lah ya. Sekar juga pernah mengagumi seseorang gitu ya yang menurut kita wah masya Allah nih orang gitu ya. Dan apakah ke-trigger gitu ya? Apakah ke-trigger? Nah, ini ketika kita sering ketemu dengan orang yang kita kagumi gitu ya. Sama kayak kalau nggak salah ya pernah disampaikan juga sama Kak Abi gitu ya di kelas-kelasnya gitu ya ketika mengagumi seseorang gitu kan. Bakalan ketemu nih misalkan sama orangnya, maka berdoa sama Allah, minta bantu sama Allah, ya Allah tolong jaga hatiku gitu ya, tolong jaga pandanganku, biar aku misalkan mau datang ke kajian bakal ketemu sama si dia, biar niat aku nih lurus ya Allah, biar aku nggak ke-trigger gitu ya. Dan perihal memendam perasaan gitu ya teman-teman, kedua titik khususnya, Sekar pasti pernah merasakan hal itu ya, mengagumi seseorang manusiawi dong, itu kan naluri kita ya yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, Sekar tuh selalu kalau berdoa pasti eh, menitipkan ya Allah Engkau yang maha memberikan perasaan ini ya. Tolong bantu dan jaga perasaan ini biar tidak keluar jalurnya ya Allah gitu ya. Karena kita tuh ya kalau lihat orang yang kita kagumi gitu ya. Apa sih kalau kayak ini tuh bahasanya Kak Ayu? Tantrum gitu ya. Tantrum, Masya Allah. Maksudnya kayak gimana gitu kan ngelihat orang yang kita kagumi. Iya betul. Kak Abi baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul Kak, karena kalau kita ketemu ya ada 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 kemungkinan untuk ketemu dengan orang yang kita kagumi, itu setan tuh berbisik-bisik, pandang, ayo pandang. Astagfirullah. Itu kan setan memang untuk menggoda kita ya. Makanya jangan lupa berdoa gitu ya. Nah, kalau Kak dua titik, iya ada getaran-getaran gitu. Getaran apa nih? Getaran asmara. Jadi kalau Kak dua titik ngerasa sedang di posisi itu gitu ya, nggak apa-apa berdoa sama Allah Kak minta bantu dijaga gitu ya. Ke-trigger pasti ada lah ya, pasti adalah ke-trigger. Tapi balikin lagi ke Allah, Allah yang maha menitipkan perasaan ini. Titipkan kembali ya Allah, aku titipkan kembali perasaan ini kepadamu. Semoga engkau jaga dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, hamba mau beribadah, misalkan ya Allah, hamba mau kajian, tolong bantu fokuskan hamba gitu. Jangan sampai ke-trigger, jangan sampai salah. Jadi takutnya niatnya nggak lurus nanti. Misalkan nih Kak Ayu mau datang ke kajian, oh ternyata hanya mau ngelihat mau lihat seseorang gitu ya. Katanya niatnya udah nggak baik. Mungkin itu dulu Kak Ayu, Kak dua titik, kira-kira bisa menjawab apa enggak? Terutama yang terkait perasaan ini tadi ya, soalnya agak-agak lupa di pertanyaannya. Oke, itu ya Kak dua titik. Apakah ada tanggapan? Iya, ini tadi saya saya kayak nanya gitu sama Kak Sekar, kalau misalkan Kak Sekar di posisi itu biasanya tipsnya kayak gimana gitu, minta tipsnya gitu. Dan ini Kak, kalau boleh nggak ya nggak- menanggapi apa Boleh, boleh. pertanyaannya? Boleh, boleh. Bentar, lagi tadi ya. Hmm. Oh iya ini saya pernah kayak ada di posisi gini Kak. Waktu itu ya, udah lama ya ini udah lama kayak saya itu nanya ini karena takutnya, khawatirnya akan balik lagi gitu. Jadi udah kalau misalkan udah ada persiapan kan jadi bisa mengendalikan atau bisa kayak kita apa ya kayak me- mengontrol gitu kan. Kita bisa kalau udah ada jawaban dari berbagai orang dan salah satunya yang saya tanyakan itu sama Kak Sekar.
Nah, saya tuh ada di posisi nggak semangat buat ngelakuin aktivitas-aktivitas, dan di hari itu beberapa hari itu benar-benar kayak nggak semangat Kak, kayak ya udah ngikutin alur hari itu aja. Aktivitas yang produktif yang biasanya saya lakukan itu kayak nggak nggak bener lagi ya, nggak bener. Terus ada kayak ngerasa niat saya itu udah agak salah nih kayak gitu. Jadi itu yang bikin ngerasa kok gini-gini aja, padahal saya kayak ngerasa niat saya ini udah bener buat melakukan apapun itu, kebaikan-kebaikan itu karena Allah. Tapi kenapa di saat dia mengecewakan atau nggak sesuai ekspektasi saya, kayak adalah satu hal, dua hal yang faktanya saya ketahui gitu. Ada satu fakta yang benar-benar kayak ngerasa bikin sedih, ngerasa saya itu nggak bisa tidur cuma mikirin satu fakta itu doang. Dan itu bikin kayak saya bertanya-tanya, apakah benar niat saya ini hijrah atau memperbaiki diri ini untuk karena Allah, atau karena hanya pengen di apa ya, karena pengen divalidasi atau diperhatikan atau dilihat sama nih orang, atau memang tujuan awal saya itu yang awalnya karena Allah. Dulu itu saya hijrahnya memang karena Allah ya, maksudnya sekarang pun saya sudah mengusahakan untuk hijrah itu karena Allah, tapi karena namanya apa ya, perasaan-perasaan ini kayak mengganggu banget Kak. Mengganggunya itu benar-benar nggak nyaman, dibikinnya tuh nggak nyaman. Kadang saya sampai kayak mikir, kenapa setelah ujian itu yang dulu kayak saya dikatain so munafik, so alim, ustazah, dan yang lainnya, perkataan-perkataan yang buruk gitu. Dan setelah itu hilang, perkataan-perkataan itu udah hilang, mereka-mereka yang menghina, mengatakan yang jelek-jelek tadi udah bisa menerima kenyataannya kalau saya udah berubah untuk memperbaiki diri. Kenapa ujiannya itu malah kayak ini? Kadang saya tuh agak kesal ya, namanya juga manusia biasa yang punya rasa kesal. Itu bikin saya kayak apa ya, pengen marah, tapi kan kita nggak bisa ya, maksudnya itu udah takdirnya, perasaan itu dikasih sama Allah, cuma kita ajak aja yang harus mengendalikan. Nah, saya itu Kak kurang apa ya, kurang bisa gitu, kurang, kalau bahasanya itu masih lemah dengan perasaan gitu Kak. Jadi bingungnya itu di kasus kayak gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih solusi untuk saya pribadi ya Kak gitu. Berarti ini kaitannya masih terkait perasaan ya. Tadi kalau nggak salah gimana tipsnya Kak Sekar gitu ya. Tipsnya adalah, ya sama, kalau Sekar ya, misalkan bakalan ketemu di suatu tempat, misalkan sama someone gitu ya, yang kita kagumi itu, pertama tadi, eh pertama perasaan ini Sekar serahkan kembali kepada Allah dan minta Allah bantu jaga gitu ya, pertama. Yang kedua, kita sama, kalau kata Kak Dua Titik tadi, mendawamkan juga ilmu yang disampaikan Kak Abi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim tadi gitu ya, biar setan jauh tidak menggoda. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga adalah Bismillah aja gitu ya, Bismillah, diniatkan ulang bahwasannya hadir ke tempat itu untuk belajar misalkan. Misalkan hadirnya atau hadir di apa namanya, misalkan ketemunya di kantor misalkan ya. Bismillah, berdoa sama Allah, ya Allah aku niatnya mau bekerja gitu ya. Mohon bantu dijaga gitu ya. Mohon bantu dijaga agar nggak ke-trigger sama si dia misalkan. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya ya, tanggapan selanjutnya terkait apa tadi? Terkait pernah ngerasa kayak seharian itu nggak semangat gitu ya Kak, sama kita semua pasti pernah ngerasa gitu ya. Sekar juga pernah Kak. Itu kayak ngerasa di satu titik, aduh udah capek lagi ya. Udah capek banget gitu ya. Udah capek banget ya Allah, aku nih pokoknya pengen nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, maka ketika kita memang sudah berada di posisi itu gitu ya, ngerasa capek dan ngerasa nggak semangat ngelakuin apa-apa, nggak apa-apa Kak, istirahat aja dulu. Istirahat, eh jernihkan dulu aja pikiran gitu ya. Jangan sampai
tetap dipaksakan melakukan aktivitas tapi nanti jadinya nggak baik gitu kan. Jadinya nggak, ya hanya kerja-kerja saja tapi nggak produktif gitu ya. Nah, Sekar juga pernah mengalami hal tersebut dan Sekar memang satu hari itu ngambil jeda gitu ya untuk diri Sekar tuh untuk istirahat gitu ya. Istirahat dari semuanya. Sekar nggak keluar rumah hari itu, Sekar nggak, pokoknya diem aja di kamar. Kalau ada buku Sekar baca buku gitu ya. Nah, menurut Sekar itu masih manusiawi gitu ya. Bukan karena kita, ih kamu ngelakuin dosa besar dan karena kamu jauh dari Allah nih gitu ya. Karena rasa futur itu kan pasti mendatangi setiap kita. Bahkan para ulama pun ya yang ilmunya udah jauh tinggi itu pasti pernah mengalami yang namanya futur, teman-teman. Nah, jadi itu ya tadi pertanyaan itu, kenapa kurang semangat gitu ya. Itu masih manusiawi, Kak, tapi jangan dipelihara kata Sekar tadi. Jangan sampai berlarut-larut sampai jauh. Kemudian terkait untuk apa ya tadi mengelola ini ya Kak Ayu ya. Fokus nggak Kak Ayu? Gimana kalau aktivitasnya seperti biasa tapi di pikiran dia terus. Nah, itu tadi. Itu tadi ya. Oh iya, terkait ujian ya kata Kak Dua Titik tadi. Kenapa Kak setelah ujian aku tuh diuji gitu ya, diuji setelah dikatain soalim gitu ya ketika mulai hijrah dikatain gini gini gini. Nah, ujian aku nih berubah, Kak. Ternyata ujian aku pindah ke ujian perasaan. Nah, memang begitulah teman-teman ketika kita mulai hijrah gitu ya. Ketika kita mulai hijrah, ujian kita kan berubah-ubah. Nah, ujian ini sebagai tanda gitu ya. Allah itu mau menaikkan derajat kita. Ketika kita diuji dengan perasaan, maka penguatannya adalah minta pertolongan dari Allah. Kalau memang bakalan ke-trigger gitu ya. Susah banget Kak aku nih mengendalikan perasaan aku meskipun aku sudah berdoa sama Allah, meskipun aku udah baca auzubillah gitu ya. Coba hindari apa namanya? Hindari potensi Kakak bakalan ketemu sama si dia gitu ya. Seandainya bisa bakal ketemu di dalam sebuah kajian yang kalau menurut Kakak ketika ketemu dia bakal nggak tertolong, menurut Sekar mending nggak usah datang deh. Itu menurut Sekar ya, bisa diambil bisa enggak gitu ya. Kemudian apa lagi ya tadi? Nah, bingung apakah nanti niatnya kan niat hijrah aku nih udah bener nih Kak sebenarnya dari awal gitu ya. Tapi gimana sih? Apakah bagaimana gitu ya? Aku ngukurnya bahwasanya niat aku nih hijrah karena Allah apa enggak? Nah, terkait niat ya teman-teman itu yang tahu kan Kakak dan Allah ya yang Maha mengetahui niatnya. Nah, eh karena apa ya? Terkait niat ini tadi gitu ya. Bisa jadi karena Kakak tuh udah bener ya niatnya ya Allah aku niat berhijrah awal-awalnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tapi setelah di perjalanan hijrah nih ketemu nih sama dia gitu ya. Ketemu sama dia di perjalanan hijrah ini yang membuat Kakak Kak Dua Titik ini takutnya mengagumi dia gitu ya. Dan takutnya niatnya ini berbelok. Ternyata niat hijrahnya nggak karena Allah lagi, takutnya karena dia gitu ya. Nah, kalau menurut Sekar gitu ya, kan yang paham niat itu kan Kakak ya. Kalau ketemunya setiap hari gimana Kak Sekar? Kalau sekolah. Nah, menurut Sekar ya Kak, terkait niat ini tadi, pertama bismillah lagi. Bismillah ya Allah, bantu hamba untuk meluruskan niat gitu ya. Kemudian yang kedua, kan ada ya orang-orang tuh kalau berhijrah memang di awalnya tuh kadangan karena pertama karena mau ikut-ikutan, kedua karena si doi udah hijrah duluan. Nah, itu tapi bisa jadi itu menjadi wasilah ya kalau orang-orang yang baru tuh udah berasa menjauh tapi kayak ada hal yang bikin ketemu. Nah, kalau ketemunya nggak tahu misalkan misalkan Kakak mau pergi ke suatu tempat, tapi nggak tahu kan kalau ternyata di tempat itu ada si doi gitu ya. Ya,
Itu kan suatu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Kita nggak tahu bahwasannya, oh dia ternyata dia juga ada di situ gitu. Ya itu nggak apa-apa, maksudnya jangan sampai dialihkan aja, jangan sampai misalkan dia ada di duduk situ, kalau kakak bisa berusaha untuk menghindari ya hindari. Kalau seandainya sudah pasti tahu dia bakalan ada di situ dan kakak pasti tahu bakalan aku nggak bisa mengkontrol perasaan ini, mending nggak usah datang. Itu tadi ya kalau menurut Sekar kak. Memang kak dua perihal perasaan ini memang sangat kompleks sekali ya, sangat susah. Karena perempuan itu kan memang ujian perasaannya luar biasa ya. Itulah tadi kalau kita ada kalimat kalau kita tidak disibukkan dengan ilmu ya perempuan itu kan disibukkan oleh perasaannya gitu. Hindari aja Kak perkara potensi-potensi yang bakalan bisa ketemu gitu. Ya kalau ketemunya kayak kakak tadi ada aja waktu yang bakal bisa ketemu dan gak bisa dihindarin dan memang yang bisa memang eh misalkan di satu organisasi yang sama misalkan gitu ya. Dan harus banget ketemu. Ya itu tadi berdoa aja lah semoga Allah jaga gitu ya. Kalau memang bisa dihindari ya dihindari. Kalau nggak bisa ya eh nggak ada cara lain yang menurut Sekar kecuali baca auzubillahiminasyaitonirrajim. Gitu Kak 2 titik. Kalau ketemunya setiap hari gimana Kak Sekar? Sekolah misalnya atau teman kuliah gitu. Ya ini Mbak Puspita nih pengalaman ya. Gimana Kak 2 titik? Kak Ayu, Sekar kembalikan ke Kak Ayu. Masya Allah, itu ya Kak, 2 titik jawabannya. Semoga mendapatkan pencerahan, semoga ya hati kita Allah lindungi, Allah jaga ya. Emang ujian perasaan tuh emang ribet guys, Masya Allah, tabarakallah. Kayak aku pun sama, aku pun gimana Kak 2 titik, apakah cukup? Atau ada tanggapan? Atau ada pertanyaan baru? Boleh? Atau teman-teman yang lain ingin bertanya? Iya, Boleh. atau teman-teman yang lain atau Kak Ayu nih ada tips nggak nih buat Kak 2 titik? Kata Kak Ayu kan Kak Ayu nih juga sedang mengalami kan? Gimana nih kalau ketemu ada potensi ketemu apa yang Kak 2 titik Kak Ayu lakuin? Kalau Ayu sendiri ya Kak ya, eh ujian perasaannya emang ribet. Kayak kita aktivitas kayak kayak biasa, kayak ibadah, belajar dan lain-lain, kerja dan lain-lain. Tapi kayak pikiran kita tuh dipenuhin dia dan dia. Itu tuh bikin konsentrasi kita down banget sih. Bikin kita kayak nggak maksimal, kerja nggak maksimal, belajar nggak maksimal, dan lain-lain. Kuncinya kalau bisa blok blok sih. Tapi aku sendiri nggak bisa ya teman-teman karena eh apa ya? Karena dia nggak salah apa-apa dan dia tidak tahu apa-apa. Karena yang mengagumi cuma kita kan ya. Dia kan nggak tahu kalau kita suka dia kayak gitu. Menurut Ayu, kalau Ayu mengagumi seseorang dan itu terlalu berlebihan ya Ayu harus menjaga jarak, menjaga interaksi. Nggak diblokir tapi boleh di mute kan, dibisukan, diarsipkan atau apapun itu pokoknya ya jangan kalau lagi futur nih ya, lagi kayak di pikiran tuh dia dan terus. Jadi Ayu menjauhi dia kayak gitu loh teman-teman, menjauhi potensi agar Ayu tuh bisa keinget dia terus kayak gitu. Nggak melihat statusnya lah atau apalah kayak gitu. Terus ya cari kesibukan, jangan nggak sibuk. Kalau nggak sibuk ya tambah kita ingat dia kayak gitu. Entah itu belajar, entah itu ya kalau lagi kerja ya maksimalin waktu kerja itu. Terus mungkin bisa curhat juga sih sama guru ya. Kalau teman takutnya ember, takutnya kemana-mana omongannya. Jadi ke guru kayak gitu. Minta saran, minta nasihat kayak gitu ya teman-teman. Semoga Allah jaga hati kita ya. Kayak, duh hujan perasaan emang ribet bun. Iya, betul. Semoga, semoga Allah apa ya, Allah kasih perasaan, titipkan perasaan kepada seseorang yang memang akan menjadi jodoh kita. Amin ya Allah. Amin. Sama ini
Kadang kan ya kalau kita suka sama seseorang itu ada aja ya perihal-perihal, apa bahasanya, cocokologi, ada aja yang kita cocok-cocokologi. Iya lagi, iya lagi. Dan, apa ya, godaan syaitan itu ya ketika setan nih tahu nih si Ayu nih lagi senang sama ini nih misalkan. Sekar tuh pernah ya teman-teman, iya, Sekar tuh pernah teman-teman, kayak kita tuh nggak mikirin dia gitu ya, atau nggak ada hari itu tuh nggak inget namanya, tiba-tiba ketika malam hari tidur, kok tiba-tiba muncul di mimpi. Nah itu tuh syaitan tuh Masya Allah sekali gitu ya menggoda. Kok tiba-tiba ada nih orang, padahal kan kita nggak mikirin dia, padahal kita nggak ngelihat statusnya misalkan. Nah, itu tadi bisa menjadi Kak, 2 titik bisa menjadi dicontoh juga ya. Hilangkan hal-hal yang membuat kita bisa ke-trigger. Misalkan kita satu kontak sama dia, bisa dihapus deh kontaknya, seandainya memang kita nggak ada, suatu hal yang lain ya. Misalkan masih kontakan bukan, masih se-follow-an misalkan di Instagram. Nah, Instagram-nya di ini aja deh, nggak usah di-follow gitu ya, biar kita nggak ngelihat gitu. Pernah lagi bener banget, pernah mimpiin dia padahal cuma diem. Nah betul, sekarang juga pernah teman-teman, padahal pas bangun, "Nih, ini ngapa nih orang ada di masuk di dalam mimpi?" Padahal kita kan nggak lagi mikirin, kita nggak lihat statusnya misalkan, kita lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba muncul. Nah itulah, itu syaitonir rajim teman-teman. Itu tuh biar kita tuh dibuat selalu mikirin dia, jadi kita lupa. Kalau kita terus kepikiran sama dia, kita berlarut sama perasaan gitu ya, kita bakal lupa nih dengan aktivitas kita yang produktif tadi, kita lupa dengan hal-hal yang harusnya ya kita jalani gitu ya, gitu. Karena mencintai sebelum menikah adalah sebuah ujian, kata Kak Puspita. Betul, ujian yang sangat berat banget teman-teman. Kalau kita nggak bisa dengan baik mengontrol, maka kita yang akan disetir. Kalau kita nggak bisa nyetir perasaan kita, maka kita akan disetir oleh perasaan kita. Jadi, semangat aja yang sedang diuji sama perasaan. Semangat, semangat, semangat. Begitu kira-kira Kak 2 titik 1 koma. Kak Ayu cantik siapa yang punya? Belum ada yang punya, Kak. Masih jawab belum. Gimana, Kak 2 titik? Aman? Alhamdulillah aman Kak Ayu. Tapi ini Boleh? boleh nggak sih bertanya lagi satu? Misal Boleh. sebelum jam 10 ya. Jadi tadi keinget sama jawabannya Kak Sekar yang ngebahas ini. Apa ya tadi itu? Yang produktif gitulah gitu ya. Dan keinget gini. Apa sih Kak menurut pandangan Kak Sekar nih perbedaan antara produktif dengan sok sibuk gitu. Maksudnya kita mungkin menganggap kita produktif, tapi sebenarnya itu nggak produktif. Bisa aja kan kita sibuk ya, bukan sibuk, tapi kayak sok sibuk yang nggak bermakna, yang nggak itu, tapi kayak ngerasa produktif kok. Cuman kenyataannya itu nggak menghasilkan apa-apa. Jadi dalam pandangan Kak Sekar, yang benar-benar produktif sama sok sibuk itu gimana perbedaannya? Atau memang sibuk itu juga termasuk hal yang produktif? Udah, Kak? Itu Udah, pertanyaannya? udah, Oke. udah. Oke, oke. Antara produktif dan sok sibuk gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Afwan ya kalau salah gitu ya. Kalau menurut Sekar, orang yang produktif itu adalah orang yang gini, orang yang produktif itu atau orang yang eh misalkan ada seseorang gitu ya. Seseorang yang menjalani hari-harinya dengan terukur, teman-teman. Terukur artinya dia hari itu menjalankan aktivitasnya dengan dia sudah buat checklist gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan ini yang akan ia kerjakan dan itu ada hasilnya. Hasilnya itu ya memang sesuai dengan harapan dia gitu ya. Nah, menurut Sekar, orang yang produktif itu adalah orang yang menjalankan aktivitas hari-harinya itu
dan itu ada hasilnya gitu ya, dan hasilnya itu, eee, beda dengan orang yang sok sibuk. Orang yang sok sibuk itu kan kalau definisi Sekar ya, orang yang sok sibuk itu adalah hari-harinya, sibuk kerja ini, kerja itu, ini itu, tapi ternyata tidak, apa ya, dalam halnya itu tidak yang banyak manfaatnya gitu, tapi banyak capeknya gitu. Nah, sedangkan orang yang produktif gitu ya, dia memang, hari-harinya gitu ya, hari-harinya itu dia membuat to do list, kemudian checklist-checklist-nya terpenuhi hari itu, dan itu bermanfaat. Nah, kurang lebih itu ya jawaban singkat dari Sekar. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak. Kak 2.1 koma. Gimana Kak? 2 titik cukup? Cukup, Kak. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak Ayu, Kak Sekar. Alhamdulillah. Semangat untuk Kak 2 titik. Kak Iqbal, semoga Allah jaga selalu kita. Suaranya aman deh. Mbak, suara Ayu aman, Mbak. Aman ya, insya Allah ya. Aman, aman, aman. Kirain Soalnya Mbak sudah katanya ini tadi. Sudah kebuka tadi mic-nya, tuh, kan belum. Alhamdulillah, semoga insight yang Mbak Sekar kasih bisa kita amalkan, kita terapkan, kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini. Semoga sedikit banyaknya ada ilmu yang kita dapatkan kayak gitu. Terus Ayu mewakili teman-teman HGS apabila ada salah, mungkin kekurangan apa ya, pelayanan dari kami, kesalahan dalam berucap, bertingkah laku dan lain-lain, kami mohon maaf pada teman-teman. Pada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dari awal acara ini dimulai sampai akhir, yang masih stay, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin kita tutup dulu ya teman-teman sharing kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin rabbal alamin. Ayu akhiri sebelumnya selamat beristirahat, selamat berakhir pekan besok. Ayo akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan. Ya, sampai ketemu. Barakallah.